gennya kurus, berat badannya nggak bisa naik ya? Atau kalau gennya gemuk, berarti susah untuk kurus ya? Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Iqbal Laksana, yang pastinya akan menyajikan informasi seputar kesehatan yang bersumber dari sumber-sumber terpercaya dan yang pastinya bukan hoaks. Bukan hoaks. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya yang menghubungi saya beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi dia bertanya kira-kira seperti ini pertanyaannya. Nah, kenapa sih saya sudah makan banyak, tetapi berat badan saya itu tidak naik-naik, tetap stuck di 53 kg. Nah, karena berat badan saya yang 53 kg, saya cenderung kurang pede. Nah, apakah ada solusinya? Nah, oke. Sekarang saya tanya ke Sobat Sehat semua, apakah ada yang mengalami kondisi seperti ini? Sudah makan banyak, sudah kenyang, tapi tetap nggak naik-naik nih berat badannya. Nah, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dan kemudian juga solusinya ya. Tapi saya akan membagi dalam dua topik. Mungkin dalam video ini kita bahas topik yang pertama dulu untuk menghindari durasi video yang terlalu panjang. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih penyebab dari berat badan yang tidak naik-naik padahal kita sudah makan banyak. Nah, jadi ternyata penyebab dari berat badan yang tidak naik-naik itu yang pertama diantaranya bisa jadi kita makan di bawah kebutuhan kalori harian kita. Nah, kita ambil contoh saja untuk masyarakat Indonesia, ini kebutuhan kalori hariannya sekitar 2100 kalori. Nah, jadi kalau kita makan di bawah 2100 kalori, maka yang terjadi adalah berat badan akan tetap stuck atau bahkan bisa turun. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen berat badannya naik, maka harus makan di atas kalori kebutuhan harian. Nah, sedangkan untuk yang pengen diet, maka harus di bawah dari kalori harian. Nah, faktor yang kedua yaitu kita harus tahu sebelum kita memberikan treatment kepada badan kita, misal kita ingin menaikkan berat badan, kita harus tahu status kondisi kesehatan kita. Nah, kondisi-kondisi medis seperti apa sih yang bisa menyebabkan berat badan itu turun? Nah, jadi ini saya bahas beberapa saja ya. Yang pertama nih, ada yang namanya diabetes. Nah, penyakit diabetes ini itu bisa menyebabkan berat badan yang akan turun secara terus-menerus. Nah, bagaimana kita tahu apakah kita mengidap diabetes atau tidak? Yang pertama, kita bisa tanya ke keluarga kita, mungkin ke ayah kita, ibu kita, atau mbah-mbah kita, apakah ada riwayat penyakit diabetes dalam keluarga. Jika tidak ada riwayat diabetes, tapi kita masih curiga, kita bisa melakukan pemeriksaan sederhana, yaitu kita melakukan pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di puskesmas, terus kemudian klinik, bahkan beberapa apotek juga ada yang menyediakan layanan tersebut. Selain diabetes, ada juga kondisi medis yang bisa menyebabkan penurunan berat badan. Contohnya adanya penyakit infeksi. Infeksi seperti apa yang bisa menurunkan berat badan? Infeksi seperti TBC. Nah, TBC ini kita bisa tahu, misal kita curiga nih, kita mengidap TBC,
itu biasanya ada tanda-tanda seperti batuk selama 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian batuknya juga bisa batuk berdarah atau tidak. Nah, terus kemudian adanya keringat pada malam hari. Nah, nafsu makan yang menurun, itu yang membuat berat badan semakin turun. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah TBC-nya itu diobati dulu. Bisa ke puskesmas, karena pengobatan TBC di puskesmas itu gratis, ditanggung oleh negara. Nah, kemudian ada juga penyakit infeksi seperti HIV. HIV itu bisa menurunkan berat badan. Nah, khusus HIV ini biasanya diidap oleh orang-orang yang memiliki perilaku beresiko, perilaku seksual beresiko. Misalnya gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti pasangan ini dalam artian melakukan hubungan seksual ya, bukan misal gonta-ganti pacar tapi tidak melakukan hubungan seksual juga. Itu tidak beresiko terkena HIV. Yang beresiko adalah gonta-ganti pasangan partner seksual. Nah, terus kemudian juga penggunaan jarum suntik yang bersamaan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mengkonsumsi narkoba. Nah, kemudian kondisi medis yang terakhir ini biasanya ada ketidakseimbangan hormon. Hormon apa dok yang bisa menyebabkan berat badan tetap stuck atau berat badan bahkan turun? Nah, salah satu hormon yang berperan dalam metabolisme ini adalah hormon tiroid. Nah, ada kondisi disebut hipertiroid. Hipertiroid itu keadaan di mana hormon tiroid seseorang cenderung lebih tinggi kadarnya daripada kadar normal. Sehingga apa? Sehingga ketika hormon tiroidnya tinggi, maka metabolismenya akan meningkat. Nah, jika metabolisme meningkat, maka saudara makan sebanyak apapun itu tidak akan menambah berat badan karena semuanya diproses di metabolisme. Nah, solusinya apa dok? Semisal saya mempunyai hipertiroid ini, nah, atau kita curiga apakah adanya hipertiroid atau tidak, itu saudara bisa datang ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dicek kadar hormon tiroidnya. Lalu apabila ditemukan kadarnya itu abnormal, bisa tinggi atau rendah, itu bisa dikoreksi. Setelah dikoreksi nanti akan dibuatkan plan bagaimana caranya untuk meningkatkan berat badan. Nah, yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor genetik ini faktor yang diturunkan dari orang tua. Misalnya orang tua saya kurus semua, maka saya cenderung kurus. Atau orang tua saya gemuk semua, makanya saya cenderung gemuk. Nah, untuk faktor genetik ini itu faktor yang tidak bisa diubah. Lalu muncul pertanyaan, dok, jadi kalau gennya kurus berat badannya nggak bisa naik ya? Atau kalau gennya gemuk berarti susah untuk kurus ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut nanti akan dibahas dalam video selanjutnya. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini di topik yang pertama, yaitu apa penyebab berat badan tidak naik. Nah, untuk topik kedua ini nanti saya bahas di video selanjutnya ya. Apabila ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kita semua. Saya Dr. Iqbal Laksana undur diri. Sekian dan terima kasih.